Selamat datang semuanya. Di sini teman-teman perlu ketahui ya, yang mau melakukan pelunasan di pinjol ilegal agar tidak didenda atau membayar bunganya ya. Oke, nah caranya yang pertama yaitu teman-teman pastikan menghubungi pihak pinjol ilegal dan bernegosiasi dengan mereka ya. Jika memang teman-teman itu merasa kesulitan untuk membayar pinjaman, bisa mencoba untuk menghubungi pihak pinjol, menjelaskan situasi dengan jujur dan sopan ya. Teman-teman bisa meminta menghapus atau mengurangi denda dan bunga yang telah ditetapkan, atau mengubah jangka waktu pembayaran lebih sesuai dengan kemampuan teman-teman. Namun di sini teman-teman harus berhati-hati karena tidak semua pinjol itu mau diajak bernegosiasi ya. Beberapa pinjol ilegal mungkin akan menolak permintaan atau malah menaikkan denda dan bunga. Jika hal ini terjadi, ya bisa mencoba cara lain ya, yang akan kita bahas di cara kedua. Oke, nah yang pertama ini tadi. Kemudian yang cara kedua yaitu melapor ke pihak berwajib atau ke OJK jika teman-teman itu merasa bahwa pinjol ilegal yang digunakan telah melakukan penipuan, penyalahgunaan data pribadi, atau penagihan yang tidak etis ya. Bisa melapor ke pihak berwajib atau OJK, bisa mengirimkan bukti-bukti yang teman-teman miliki semacam screenshot aplikasi, bukti transfer, bukti pembayaran, atau rekaman suara, dan juga bisa menyertakan data diri, nomor telepon, alamat email, dan nomor rekening bank dengan melapor ke pihak berwajib atau OJK. Setidaknya teman-teman itu bisa mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut ya. Jadi teman-teman juga bisa membantu mencegah pinjol ilegal tersebut untuk menjerat korban lainnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mencari bantuan dari Lembaga Perlindungan Konsumen ya, atau LSM. Jika teman-teman merasa tidak mampu untuk menangani masalah tersebut sendiri, ya bisa mencari bantuan dari Lembaga Perlindungan Konsumen yang bergerak di bidang keuangan. Teman-teman bisa menghubungi mereka, lembaga tersebut, melalui telepon, email, atau media sosial mereka ya. Nah, jadi Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut akan membantu teman-teman untuk memberikan atau menemukan solusi terbaik ya untuk melunasi pinjol ilegal tersebut. Dan mereka juga akan memberikan saran serta edukasi tentang cara mengelola keuangan dengan lebih baik, serta cara menghindari pinjol ilegal di masa yang akan datang. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, jadi mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan yang legal dan terpercaya ya. Jika memang teman-teman itu masih membutuhkan dana untuk melunasi pinjol ilegal tadi, jangan dari pinjol ilegal satu ke pinjol ilegal berikutnya. Nah, jadi nanti bermasalah ya. Jadi kalau masih bisa punya sesuatu aset atau jaminan, ya setidaknya bisa ke lembaga keuangan yang legal dan terpercaya ya, seperti mungkin bank, korporasi, atau mungkin kalaupun mau pinjol ya pinjol yang terdaftar di OJK tentunya ya. Oke, jadi di situ nanti teman-teman bisa cari yang rate-nya atau suku bunganya itu lebih rendah dari pinjol sebelumnya. Oke, itu yang keempat. Nah, untuk yang kelima yaitu teman-teman pastikan mengubah pola pikir dan gaya hidup teman-teman menjadi lebih bijak ya. Jadi yang tadinya tersangkut dengan pinjol ilegal maupun pinjol legal, itu membuat sebuah pelajaran untuk teman-teman itu berpikir atau merubah mindset-nya ke depannya tidak akan tersentuh lagi dengan hal tersebut, apalagi sengaja ya. Karena ya nanti semacam ini, semacam sirkulasi yang terus-menerus gitu. Ketika membutuhkan sesuatu, solusinya cuma satu, hutang, pinjol gitu. Tidak punya solusi lain. Jadi begitu teman-teman nanti sudah benar-benar terbebas 100%, tidak punya utang di pinjol maupun di tempat lain ya, pastikan uang itu dikelola dengan baik dan benar, dan bisa menjadikan teman-teman itu berhemat tentunya ya. Dari yang berhemat ini tadi, pola yang suka hutang
jadinya jadi pola yang investasi. Kenapa? Karena dengan berhemat tentunya teman-teman punya tabungan kan. Nah, itulah nanti jadi investasi. Jadi mindsetnya dirubah. Oke? Jadi yang namanya hal konsumtif, hal yang flexing, foya-foya, atau sesuatu yang sifatnya tidak perlu, itu nggak usah lah. Kalaupun harus keluar dari lingkungan pergaulan, ya tidak masalah. Yang penting teman-teman jangan terjerat yang namanya pinjol lagi hanya karena kesalahan dari pergaulan maupun dari mengelola keuangan ya. Padahal teman-teman punya penghasilan tetap dan penghasilan itu sebenarnya cukup untuk kebutuhan hidup normal. Tapi untuk kebutuhan hidup tidak normal mungkin tidak cukup ya. Oke? Jadi gitu ya teman-teman. 5 cara yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan pelunasan tanpa denda dan bunga ya. Jadi bisa dilakukan step by step. Setidaknya ini memberikan teman-teman informasi. Selamat mencoba. Semoga hutangnya cepat lunas. Terima kasih.